Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Yang ketiga memberi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang keempat kesatuan. Yang kelima fokus pada anak. Yang keenam menampilkan kepemimpinan yang menghamba. Boleh kita ulangi bersama-sama ya. Yang pertama apa? Berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Ya, suaranya sudah lebih keras dari ini ya. Yang kedua apa? Mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, menampilkan kepemimpinan yang menghamba. Iya. Yang semuanya belum ini apa? Mau soalnya masih menulis dulu. Menulis pada ya, karena masih makanan ya. Ada snack di dalamnya ya. Oke. Berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Oke, akan ada 6 nilai yang akan saya bagikan selama 1 jam ke depan. Jadi kita sama-sama ya akan belajar ilustrasi. Tidak memberi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapa? Semua sudah siap? Yang sudah siap katakan yes. Yes. Oke, kita masuk. Yang pertama, Hanya bagi berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Boleh ulangi lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Ya, boleh bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita akan ada gerakannya. 6 nilai, 6 gerakan, 6 kali bangkit berdiri. Oke. Jadi jangan bosan-bosan bangkit berdiri dulu supaya nggak ngantuk juga ya. Berpusat pada Kristus dan firman-Nya, gerakannya seperti ini. Buat lingkaran di atas kepala. Pada Kristus dan firman. Boleh sambil mengucapkan ya. 1, 2, 3. Berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Kalau bisa lebih keras dong ya. 1, 2, 3. Berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Oke, silakan dulu. Berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Nanti ada gerakannya. Coba nanti ya dihafal ya. Semua materi yang Indonesia dalam kehidupan dalam Kristus, kepada Kristus sebagai pengganti penebusan kebangkitan kembali. Oke, saya sudah jelasin sini banyak. Saya nggak mau jelasin lebih panjang lebar soal ini. Tapi saya ingin disertai hati saudara hari ini. Apakah hati saudara sungguh-sungguh sudah berpusat pada Kristus dan firman-Nya? Itu lebih penting daripada kita cuma sekedar tahu, sekedar teori. Karena begini, orang-orang yang datang ke gereja bukan berarti dia melantaskan atau melandaskan Tuhan sebagai Allah yang paling pertama. Oke, jadikan Allah sebagai titik paling pertama dalam hidupmu, tapi setelah itu yang kedua, yang ketiga, jangan ya Tuhan, jangan ikut campur sama area aku yang ini. Jadi kalau kita di gereja kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kalau hobimu, Tuhan jangan campur urusan hobiku ini. Hobiku ya hobiku. Kalau sama anak gak usah terlalu banyak campur. Bagaimana enggak orang tua sama anak itu bicara hubungan, bukan cuma sekedar kasih makan, minum, pendidikan, tidur sampai semuanya. Kalau lagi sakit kita juga Allahmu, yaitu Allahku juga adalah Bapa kita yang selalu melihat kita sebagai anaknya, yang selalu akan ikut campur dalam sebagai macam urusan dari titik A sampai yang paling rendah sekalipun, dari A sampai Z, dari 1 sampai sekian ribu urusan itu. Tuhan ingin berperkara, ikut campur. Masakan engkau mengalur kotak-kotakan? Ya, dari saya ini sangat rindu Bapak Ibu menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan, bukan cuma sekedar menjadikan Ia yang pertama. Ada 4 ayat Alkitab dari Mazmur yang saya kemudian coba rangkum dan rangkai di 1 kalimat yang indah. Aku beroleh pengertian dari kitab-kitab-Mu, firman-Mu terang bagi jalanku. Aku akan menepatinya. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama yuk, pengertian. 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 Jadi orang-orang itu kalau di khotbah hari Minggu dengar firman Tuhan, ia mengerti. Contoh, Allah adalah kasih, maka kita pun juga harus bisa mengasihi Allah. Anda mengerti? Oh iya, oke. Atau Anda ajarkan anak-anak, mengerti ya adik-adik, Allah adalah kasih, maka adik-adik harus mengasihi Allah. Siapa yang mengasihi Allah? Angkat tangan semua ya. Mereka memperoleh pengertian. Tapi apakah pengertian itu cukup? Tentu tidak. Karena pengertian yang tidak disertai dengan perbuatan, maka cuma teori saja. Kayak di sekolah, di kelas,
Anda bisa berteori fisika dengan segala macamnya, dengan unsur-unsur kimia dan rumusnya, tapi kalau Anda tidak berhasil mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya Anda juga kurang pas. Beroleh pengertian dari kitab-kitabmu, firman-Mu terang bagi jalanku. Jadi saat kita punya pengertian, kita seolah-olah mendapatkan terang bagi jalan hidup kita. Seperti lentera atau lilin-lilin kecil yang kemudian bisa menerangi beberapa meter kehidupan kita. Firman-Mu terang bagi jalanku di sini bukan terangnya yang sampai ke puluhan kilometer. Anda tidak bisa melihat cahayanya sampai ke ujung sana. Kalau Anda dari sini Anda mau menuju Kotoraja butuh waktu 2 jam, cahayanya nggak sampai ke Kotoraja. Cahayanya sampai ke depan pintu saja. Anda bisa menangkap. Tetapi pada saat Anda sampai ke depan pintu, cahayanya kemudian juga pergi sampai ke jalanan sana. Anda bisa pergi ke jalanan tangga itu naik. Lalu kemudian Anda terus-menerus tak terasa Anda sudah di Toraja. Orang-orang yang memiliki pengertian dan kemudian melakukannya adalah seperti menaruh atau Tuhan izinkan taruh lampu ke lentera supaya kita hidupnya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Pertanyaannya begini, ini bukan soal keselamatan ya. Kalau keselamatan jelas itu terang yang bisa kelihatan. Tapi ini kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya begini, firman-Mu terang bagi jalanku, apakah sudah jadi terang atau belum? Atau cuma sekedar teori saja yang sering saya tadi katakan. Orang-orang banyak sekali yang kemudian hanya agamanya aja Kristen, tapi belum tentu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau ditanya antara hubunganmu dengan Tuhan itu sedalam apa? Jangan-jangan cuma seujung kakinya saja, sampai semata kaki, tapi belum pernah menyelam bersama dengan Tuhan. Maka bagaimana dijadikan terang bagi jalanku? Dan kalau saya boleh tambahkan, jalanku itu bukan cuma jalanku, tapi juga jalanku dan orang-orang di sekitarku. Jalanku dan orang-orang lain. Jalanku dan anak-anakku. Jalanku dan keluargaku. Jalanku dan anak-anak di bawah pimpinan sekolah minggu. Firman-Mu terang bagi jalanku dan orang lain. Jadi ketika Anda memperoleh pengertian, Anda lakukan, orang-orang bisa melihat terangnya dan kemudian berjalan bersama-sama dengan Anda. Contoh kalau ini jalanan, Anda bawa rombongan banyak, berjalan bersama-sama menuju pada satu tujuan. Ketika Anda miring 1 mili, maka jangan kaget ketika Anda tarik garis yang ujungnya mencongnya cuma sedikit, tiba-tiba yang disangka lurus ternyata ujungnya mangkut, seperti katanya Omsal. Firman-Mu terang bagi jalanku. Apakah sungguh-sungguh sudah jadikan Yesus sebagai terang dalam kehidupanmu? Sudah menjadi pusat dalam kehidupanmu? Dan dikatakan begini, pengertian dari kitab-kitabmu, firman-Mu terang bagi jalanku, aku akan menepatinya. Pengertian, terang, menepati, dan kemudian menjadi milik pusaka. Apa yang dimaksud milik pusaka? Adalah sebuah warisan. Pusaka itu adalah warisan. Zaman dulu, Yakub gitu misalnya contohnya, punya pusaka itu begitu banyak. Batu-batu dari Betel, dari Sikem, itu dijadikan monumen. Yosua pada saat membagikan ke 12 suku adalah milik pusakanya, ada tanahnya kecuali orang Lewi. Orang Lewi nggak dapat karena mereka 100% melayani Tuhan, seperti full timer di zaman sekarang. Mereka tidak diberikan milik pusaka secara tanah. Lalu orang-orang di zaman sekarang milik pusaka itu seperti apa? Ya properti Anda, tanah Anda, sawah, kerbau, babi Anda, semua peternakan Anda punya, emas, perak, permata, apapun itu menjadi milik pusaka untuk anak-anak. Apakah boleh membagikan itu kepada anak-anak? Saya jawabnya bilang dengan tegas, sangat boleh. Tetapi harus disertai dengan kebenaran nilai firman Tuhan. Karena orang-orang di luar sana ngasih pusaka atau warisan kepada anaknya tanpa ada takut akan Tuhan, mereka bisa segera melenyapkan atau menghabiskan hartanya dalam beberapa hari saja dalam meja perjudian. Masuk dalam judi online, hutang sana sini. Apa gunanya warisan tanpa kebenaran dengan firman Tuhan?
Tapi kalau hari ini Anda tak punya apa-apa yang ingin diwariskan kepada anak-anak, ketahuilah bahwa itu bukan yang terpenting. Papa mama saya bukan orang-orang yang cukup berada yang akan mewariskan sesuatu bagi saya. Saya tidak akan pernah meminta atau punya ekspektasi apapun. Sungguhan. Walaupun otak ini bukan berarti saya orang kaya, nggak ada, jauh daripada itu. Tapi saya sangat bersyukur warisan yang saya dapatkan dari papa mama saya adalah mengajak saya pergi ke gereja setiap minggunya tanpa pernah bolos. Mengajarkan firman Tuhan, baca Alkitab sungguh-sungguh, ngajarin saya perpuluhan, ngajarin saya untuk selalu memberi, ngajarin saya untuk pegang teguh iman fondasinya itu yang saya bawa sampai hari ini. Dan ketika saya punya istri, saya pun juga mengajarkan hal yang sama. Dan kalau saya punya anak, saya belum punya anak, saya akan juga akan mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak saya. Berarti yang menjadi bagian kita adalah meneruskan kepada orang-orang. Dan menjadi lingkaran yang sangat baik, bukan lingkaran setan. Seringkali orang berkata lingkaran setan, tapi saya ingin katakan ini lingkaran Allah. Anda memperoleh pengertian, firman beri terang, Anda menepatinya, Anda wariskan. Ketika Anda wariskan, maka anak Anda akan memperoleh pengertian. Dan kemudian menjadi terang bagi jalan mereka dan jalan mereka orang-orang lain. Mereka akan menepatinya, dan kemudian mereka akan mewariskan lagi kepada generasi seterusnya. Generasi seterusnya akan memperoleh pengertian, akan menjadi terang, menepati, akan diteruskan lagi. Paham saya? Ada sebuah lingkaran Allah yang sangat indah di sini. Tapi apa yang terjadi kalau kita sendiri tidak pernah memperoleh pengertian? Kalau sendiri kita gagal dalam memperoleh pengertian, maka bagaimana kita menjadikan terang? Bagaimana kita menepatinya? Bagaimana kita mewariskan? Yang ada kita mewariskan hal-hal yang buruk. Saya ingin katakan begini secara gamblang dan belakang gitu ya. Kalau Bapak Ibu hari ini masih muda, kakak semuanya ya, yang sudah usia senior segala macam, mohon maaf ya, tapi semua pasti akan mengalami kematian. Setuju ya? Siapa yang di sini hidupnya kekal? Maksudnya hidup kekal itu di bumi ini. Jangan hidup kekal di surga aja. Jangan sampai di sini tuh sampai umur 1000 tahun. 1000 tahun itu nggak kekal sebenarnya ya. Oke, 80, 90, 100, 70. Kalau ya kan dikatakan 70, 80 kalau kuat. Oke, katakan begini, nanti di ujung, ya saya nggak enak ngomongnya, tapi saya harus perlu ngomong begini ya, di ujung dalam kehidupan Anda lihat, orang-orang di sekitar Anda, anak-anak saudara, ataupun cucu-cucu saudara, ribut soal warisan sedangkan Anda di sini, lagi di rumah sakit, Anda sudah tidak bisa lagi berbicara. Anda cuma bisa mendengarkan, tapi yang Anda dengar adalah tanah gue ini segini, lu jangan main-main. Itu rumah di situ punya gua, mobil rumah. Bagian gue mana? Gitu kan? Berantem soal itu. Sama-sama tuh papa dengerin. Kita ke ruangan sebelah aja berantemnya. Maka dapat saya katakan sungguh-sungguh belak-belakan serius yang mohon maaf Anda gagal dalam parenting karena Anda tidak berhasil mewariskan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena mereka ributnya soal warisan. Hutang gue segini, gue butuh warisan ini supaya gue untuk hutang gue, bla-bla-bla, sampai berantem. Seberapa banyak anak-anak yang berantem, bunuh-bunuhan, kalau nggak bunuh-bunuhan, dengki-dengki, benci-benci karena warisan. Atau deket-deket tiba-tiba tahu nih, papanya sudah mulai, tiba-tiba pulang ke kampung, baik-baikin, itu modus namanya. Seberapa banyak kita lihat seperti itu. Tapi kalau orang-orang, ya Bapak Ibu, kita punya bola begini. Ketika Anda berada di dalam ujung, lalu kemudian mereka datang satu persatu dan mengucapkan terima kasih. Kakek, nenek, opa, oma, di sini panggilannya apa ya? Opung, apa kakek? Terima kasih ya, kakek, nenek. Engkau telah menjadi inspirasiku. Engkau mengajarkan aku. Aku ingat 20 tahun lalu, aku percaya Yesus karena nenek. Aku percaya Tuhan Yesus dan jadi semakin cinta Tuhan Yesus karena nenek itu pergi ke gereja tiap hari ya, tiap minggu. Ya, tiap hari kan jadi full timer ya. Dia terus-menerus baca Alkitab. Kakek baca Alkitab terus. Aku juga mau seperti kakek. Tenang kakek, aku akan lanjutkan pelayanan kakek. Aku akan teruskan sampai ke ujung dunia. Sampai satu ini Palopo ini terima Tuhan Yesus. Nah, kakek istilahnya udah. Anda boleh sungguh-sungguh bersyukur karena Anda telah mewariskan milik pusaka kepada generasi Anda. Bukan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi harta, tapi nilai-nilai kebenaran yang Anda bagikan.
Berpusat pada Kristus bicara tentang bukan Anda, tetapi juga generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Sama seperti Rahel dengan Erafim yang tadi Anda lihat, generasi-generasi selanjutnya bukan dalam garis mesianik, tapi Lea yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan karena dia disakiti, karena Yakub gak cinta padanya. Tetapi Yakub terus-menerus kayak tanda kutip membuli Lea, Rahel bully Lea, budak-budaknya bahkan bully Lea, tapi Lea berdoa sama Tuhan terus-menerus. Dia kasih anak Yehuda jadi bagian dari garis mesianik. Sini lihat bagaimana orang-orang yang cinta sama Tuhan, Tuhan akan perhatikan dan melihat sampai ke generasi seterusnya. Tapi ketika Anda tidak lagi berpusat pada Kristus, bahkan menduakan Allah, maka ganjarannya pun sampai ke generasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pahami Bapak Ibu ya. 2 Korintus 4 ayat 5. Kita baca bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Pertanyaan saya, kata-kata Alkitab di sini hamba atau Tuhan? Hamba atau bos? Hamba ya, bukan diri kami sebagai bosmu, sebagai Tuhanmu. Hamba kan berarti kita hamba. Kalau kita hari ini dipercaya dalam jabatan tertentu di sekolah minggu, baik yang kecil ataupun yang rendah, ataupun yang tinggi sampai yang level yang bagaimana, percayalah itu semua di mata Allah adalah hamba. Gak pernah ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Di mata Tuhan itu hamba. Sekali kalau Anda punya level yang tertinggi, orang-orang semua menghormati, please pastikan jadikan dirimu sebagai hamba. Nanti kita masuk poin yang ke-6 untuk di situ. Jadi hamba. Karena kehendak Yesus atau karena kehendak diri sendiri? Kehendak Yesus. Berarti ketika Anda hari ini melayani di sekolah minggu, bukan karena kehendakmu sendiri atau karena dipaksa sama salah seorang dari dijorokin, dipaksa, ditarik, apapun istilahnya. Ketahuilah Tuhan memakai orang tersebut supaya Anda kecemplung hari ini di sini. Ya. Karena Tuhan Yesus menghendaki Anda melayani anak-anak. Ketahuilah tidak pernah ada yang kebetulan di mata Tuhan, tetapi yang ada hanyalah rencana-rencana yang indah yang seakan-akan Tuhan desain seperti kebetulan ataupun keberuntungan, tapi di mana itu sebenarnya adalah tanda tangan Tuhan untuk menyetujui rencana itu dilaksanakan. Amin. Amin. Oke, jadi yuk kita tepuk-tepuk teman sebelah kanan. Kita bilang gini, friend. Friend. Seragam sebelah kanan. Friend. Kita ini hamba Tuhan ya. Kita ini hamba Tuhan ya. Sekarang sebelah kirinya ya, sebelah kiri ya. Friend. Karena kehendak Tuhan Yesus. Karena kehendak Tuhan Yesus. Jadi jangan ngomong karena duit. Ya ada. Tuhan yang kasih kekuatan ke kita supaya kita